benar-benar lokasi yang teraman dari jangkauan di Mawasewu dan pasukannya, Pak. Strategi Mas tidak jauh dari pasukan. Tidak jauh untuk menyerang, juga tidak gampang dijangkau oleh mereka, Pak. Saya kagum dengan tekadmu. Akan tetapi di sini jika kau ingin melakukan penyerangan terhadap sebuah pesta, yang tentunya di pesta itu, walaupun tidak diundang dalam satu waktu, akan tetapi saya pastikan pesta itu memiliki banyak sekali yang hadir di sana. Betul, Pak. Apakah kau merasa cukup dengan pasukanmu sendiri? Nah, saya akan jelaskan ini, Pak. Tentunya jika saya hanya berlima, itu jauh dari kata cukup. Makanya saya memanggil Patis untuk berunding di sini. Saya sudah mengerti tentang itu. Akan tetapi, jika dipikir kembali, untuk menghadapi sebuah pesta, yang semua makhluk berkumpul di sana, itu masih kurang. Bagaimana jika saya menawarkan untuk memanggil seorang raja yang kemungkinan akan mau membantu kau? Raja? Raja siapa, Pak? Raka Sota. Oh, saya sangat mengenal dengan beliau. Kita pernah berperang bersama. Ya. Mungkin dia dan pasukannya bersedia hadir dalam perang ini juga. Oke, baik, Patih. Kalau memang itu yang bagusnya seperti itu, ya monggo saja. Sebelumnya saya ingin tanya, rencana apa yang kau gunakan dalam berperang? Jadi strategi yang saya akan gunakan itu menggunakan Garuda Layang, Patih. Garuda Layang. Ya. Apa alasan menggunakan itu? Di mana Garuda Layang itu dengan 4 sudut pandang sudutnya. Yang pertama adalah kepala yang paling di depan, yang kedua sayap sebelah kanan, yang ketiga sayap sebelah kiri, dan yang terakhir adalah ekor yang di belakang. Dengan menggunakan pancingan ketika kepala masuk dalam pesta itu, di mana semua pesta akan geger. Mengerti. Mengerti? Baik, Patih. Saya pikir ini adalah pilihan terbaik. Karena pesta, pastinya mereka berkumpul. Ya. Ketika ada sesuatu yang masuk di tengah-tengah pesta itu, maka dalam perkumpulan itu hanya akan menuju sesuatu yang masuk dalam pesta itu. Oh ya, betul. Kepala. Kepala. Tetapi, dengan rencana Garuda Layang ini, ada satu pertimbangan yang harus kau pikirkan. Apa itu, Patis? Satu, Mawasewu tidak bisa kau jamin hadir di tengah-tengah mereka. Ya. Yang ditakutkan, ketika kau melakukan rencana itu, tiba-tiba dari luar Mawasewu menyerang ekor, menyerang sayap, kanan ataupun kiri. Itu yang ditakutkan. Saya pikir itu bagus. Ya. Akan tetapi perlu tambahan tentang datangnya Mawasewu. Ya. Nanti bisa menjelinap lagi atau menyusup lagi, Patih. Nah, seperti itu mungkin kita lebih akan tahu kapan waktu datangnya Mawasewu itu. Baiklah. Ini akan sia-sia jika kita hanya bicarakan berdua, karena kita memiliki 4 sudut. Ya. Kita bagi sekalian. Ya. Siapa yang menjadi sayap kanan, sayap kiri, ataupun ekornya. Baik, Patih. Dan di sini saya pasrahkan semua terhadapmu, karena di sini kau lah yang memikirkan ide ini langsung. Ya. Dan kau pula yang mendapat pengetahuan dari Ayah. Ya. Saya panggilkan Raka Sota. Baik, Patih. Saya butuh Raka. Raka Sota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Kabarmu bagaimana? Baik juga. Ada apa kamu manggilku? Begini, Tuan Raja. Tidak usah kamu memanggil Raja. Saya berterima kasih. Tuan sudah bersedia hadir. Dan tentunya kehadiran Tuan pun sudah mengerti. Di hari ini, saya akan merepotkan Tuan kembali. Kami di sini menggagas sebuah penyerangan dengan menggunakan Garuda Layang. Akan tetapi, kami tidak memiliki cukup pasukan untuk melakukan rencana itu. Jika Tuhan bersedia, pinjamkanlah pasukan Tuhan untuk menambah pasukan kami. Saya akan sangat lebih senang jika Tuhan turun langsung untuk memimpin satu pasukan itu. Bagiku, jika berperang untuk kebaikan, pasti saya akan mendukungmu. Butuh berapa pasukan? Seikhlas Tuhan membantu kami. Strategi apa untuk nanti berperang? Garuda Layang, Tuhan. Garuda Layang. Dan butuh satu pasukan lagi. Saya usul Patih. Saya mengenal sosok yang mempunyai banyak pasukan. Dia dulu berada di bangsa Ban, yaitu mempunyai
pasukan banyak dan dia ada yang di langit, ada yang di air, ada yang di hutan, semuanya komplit Pak. Baiklah, silakan kau panggil. Laki Pak. Siapa? Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam hormat untuk tuan-tuan semua. Salam. Ada perlu apa tuan? Tuan memanggil hamba datang menghadap tuan. Jadi seperti ini, Laki. Mungkin saja saya memanggilmu akan merepotkan. Seperti yang kau ketahui, saya sedang berhadapan dengan Mawasemo. Dan nanti malam insya Allah akan saya rencanakan untuk penyerangan. Jika memang Tuan Laki mau membantu saya seikhlasnya, saya mau meminjam atau meminta bantuan kepada pasukan dari Tuan Laki untuk membantu dalam penyerangan kami. Baik tuan, dengan senang hati. Saya terima. Akan saya persiapkan untuk nanti malam apa yang dibutuhkan tuan. Akan saya panggil ketua-ketua dari Padu-Padu yang telah saya pimpin tuan. Saya mau bertanya dulunya mana tuan. Mohon ampun tuan-tuan sekalian. Silakan. Apakah tuan sudah mempersiapkan segala sesuatunya? Dan strategi apa yang tuan ambil untuk menghadap peperangan ini tuan? Alhamdulillah sebelum saya mencapai titik sini, saya sudah melakukan penyelinapan, penusupan, dan saya mendapatkan beberapa informasi, Tuan Laki. Dan alhamdulillah dari informasi ini saya putuskan untuk membangun sebuah strategi yang bernama Garuda Layang. Baik tuan. Garuda Layang. Garuda Layang. Garuda Layang. Layaknya seekor burung, Tuan Laki. Mungkin saya sedikit mengetahui apa yang dimaksud tuan. Ya. Yang dimana kepala dari seekor Garuda ini untuk memancing, dan sayap kanan dan sayap kiri untuk menutup dan mengepung musuh yang ada di tengah tuan. Ketika kepala sudah mengacaukan benteng atau perkumpulan yang ada di situ, dan sektor yang ada di belakangnya akan mendorong setiap pasukan yang ada di kanan dan di kiri. Jika pasukan yang di kanan dan di kiri mereka kocar kacir, bukan begitu tuan? Kurang lebih seperti itu, sangat betul, Tuan Laki. Mohon ampun, saya akan mengajukan sesuatu kepada tuan-tuan sekalian. Mungkin saja bisa tuan pikirkan lagi. Baik, silakan Tuan Laki. Di sini saya beberapa mengetahui strategi-strategi peperangan, yang dimana ada strategi buaya mangat tuan. Buaya mangat. Seperti apa kerjanya itu? Silakan. Buaya mangat digambarkan seperti buaya yang sedang membuka paruhnya. Satu pasukan ke arah kiri dan satu pasukan ke arah kanan. Dan kita berbanyak pasukan di belakangnya. Dan itu adalah pasukan pemanah. Sebelah kanan dan sebelah kiri ini adalah pasukan yang memegang tombak. Akan tetapi itu bisa dipergunakan, bisa juga tidak. Dan yang kedua, pasukan atau strategi sumpit udang, Tuan. Sumpit udang. Benar. Strategi sumpit udang ini adalah strategi penyusunan dari beberapa pasukan-pasukan. Yang di depan kita gunakan pasukan berpedang. Di tengahnya kita gunakan pasukan pemanah. Dan yang di belakang ini adalah pasukan cadangan. Dan di sini kelemahannya hanya kita berjalan satu arah, tidak menyebar. Dan yang ketiga, ini adalah strategi Cakrabiwha. Cakrabiwha. Benar. Cakrabiwha itu berbentuk lingkaran. Lingkaran pertama, kita mengepung di dalamnya. Setelah mereka terfokus pada apa yang ada di dalam, maka kita buat lingkaran kedua di luar lingkaran pertama. Jika masih kurang, kita buat lagi lingkaran ketiga. Maka jika salah satu lingkaran itu tumbang, maka ada lingkaran yang lain. Tapi jika ini tidak dipakai oleh Tuhan, maka keputusan Garuda Layang itu lebih baik. Di sini saya hanya memberikan sebuah wawasan tentang strategi Tuhan. Ya ampun. Itu tentunya sangatlah bagus, Tuan Laki.
Cuma yang dipikirkan di sini seperti rencana kami dari awal. Peperangan tidak harus membunuh Pak. Benar, Apalagi makhluk yang tidak bersalah. benar. Di sini saya akan menyampaikan kepada Tuhan. Dalam peperangan itu ada kode etik Tuhan. Yang dimana wanita dan anak kecil tidak boleh dibunuh. Betul sekali. Orang-orang yang tidak tahu atau masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar itu, mereka harus diungsikan terlebih dahulu. Ya, memang saya sudah merencanakan seperti itu. Baik, jika itu sudah Tuhan pikirkan matang-matang, saya hanya tinggal mengikuti Tuhan. Saya akan mempersiapkan pasukan yang diperlukan oleh Tuhan. Saya akan melibatkan dari Banu Dahman, Banu Lukman, dan Banu Goas. Mohon, silakan Tuhan. Begini, untuk saat ini kita memang sudah memiliki 4 titik. Akan tetapi seperti yang saya sampaikan, kita masih membutuhkan 1 titik tambahan yang berperan ketika kita sedang melakukan penyerangan dan tiba-tiba Mawasewu datang. Setidaknya pasukan itulah yang menghadang untuk beberapa saat. Benar sekali yang kau katakan. Pangeran Syarif bisa. Itu pilihan yang bagus. Dia tidak harus menyerang, dia hanya perlu berjaga. Ketika kita melakukan penyerangan dan ketika ada pasukan lain di luar pesta itu, dia bisa menghadang agar rencana Garuda Layang tetap berjalan. Apakah perlu Pangeran Syarif dihadirkan dalam perundingan ini, Pati? Perlu sekali. Dan akan lebih baik jika dirimu membagi di mana tempat-tempat yang harus kita tempati. Akan saya panggilkan Pangeran Syarif terlebih dahulu, Pati. Ya, Pak. Mas Bang, ambil dulu Pangeran. Sebelumnya Tuhan, saya bertanya Tuhan, siapakah orang yang di sana? Ayah saya. Bolehkah saya berkenalan terlebih dahulu? Ya. Pak, setiap salam di sini. Saya mendengar kehebatan orang tua dari Sakarno. Salam kenal untuk Bapak, saya Naki. Kasih baik. Tuhan, jika itu ayah dari Tuhan, kenapa perlu dibunuh? Bilang, salam kenal Badik Dharma Bulung. Salam kenal Raka Sultan. Bisa bikin kafe nang. Ya, ya. Perundingan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti yang saya bicarakan ke Pangeran Syarif tadi siang. Kira-kira rencana itu yang akan saya gunakan, Pak. Ya. Ya, aku manut nang. Jadi alhamdulillah di sini sudah berkumpul, Pak. Tinggal kita tentukan titik mana yang harus kita posisikan. Baiklah, keputusan ada di tanganmu. Seperti realita yang terjadi bahwasanya Mawasewu itu adalah sangat yang penyerangan itu ada di saya, mengincar saya. Dengan adanya kemarin berita kematian saya, tentunya Mawasewu akan sangat marah ketika saya tiba-tiba datang di tengah-tengah pestanya itu. Akan sangat mengejutkan mereka. Jadi saya putuskan untuk bahan pancingan tim saya 5 orang untuk menjadi kepala dari Garuda itu, Pak. Rencana yang bagus. Saya setuju dengan itu. Bagaimana dengan yang lain? Rencana yang bagus. Saya setuju. Saya mohon usul Tuhan. Baik. Saya minta ditempatkan di ekor. Karena dari pasukan saya sendiri, insya Allah bisa menghalau dari berbagai sudut, dari atas maupun dari bawah. Oh ya, itu sebagai penutup. Ya, itu lebih baik. Mohon jika saya lancar. Tidak, Tuhan. Di perundangan ini justru yang kita cari adalah mereka yang mau mengutarakan pendapat. Baik. Tinggal 3 bagian, Pak. Di mana ada sayap kanan, sayap kiri, dan pasukan bantuan untuk berjaga-jaga. Mungkin Patih saya peruntukkan untuk di bagian kanan. Saya menerima tugas itu dengan senang hati. Dan Raja Rakasota bagian saya lagi. Saya terima tugas itu. Baiklah. Dan Eyang Syarif sendiri yang sudah mengetahui kondisi dan alam di sekitar sini, saya gunakan untuk berjaga-jaga. Luar biasa. Mungkin di sini yang saya bawa hanya putraku Mardika dan prajurit-prajurit pilihan untuk istriku Raja Sari. Mungkin tidak bisa mengikuti peperangan ini. Semoga ikhlasnya saja, Raja Rakasota. Rencana sudah tersusun matang. Akan tetapi di sini kita tidak tahu apa yang akan terjadi.
Setelah pada tambah, aku tak membomar yang kau akan pasukan, kau punya kau baga. Jadi saya akan tetap bersama Martaji dan kawan-kawannya. Kita berdoa semoga rencana kau minta nanti malam. Ya, Bisa nanti malam, besok bisa malam, besok malam aja. berjalan dengan lancar. Amin. Akan tetapi saran saya, sebelum kau melakukan peperangan, jika tempat ini ingin kau jadikan benteng dan bersembunyi, alangkah baiknya jika dirimu dan yang lainnya untuk meminta izin kepada makhluk di sekitar tempat ini. Nanti saya akan meminta izin kepada makhluk-makhluk yang terlibat di sini yang tidak tahu apa-apa. Tapi mohon maaf sekali, saya minta bantuan juga saat ini dari Pati kepada Sarasota, Tuan Akin, yang Sarif untuk membentengi benteng pertahanan ini sehingga ketika ada serangan dari luar paling tidak itu ada magnet yang menempatkan. Iya, Baik, Tuan. akan kita bangunkan yang terkuat. Tuan, mohon maaf. Jika Tuan bersedia, kuatkanlah bagian atas. Karena saya tidak mampu untuk melakukan benteng ini. Baik, Tuan. Mohon, saya keluar. Mas, maaf. Kita sudah membuat benteng di setiap sudutnya dan menambahkan satu pelindung yang lebih kuat di bagian atas oleh saudaramu dan saudara kita Akin. Yang terpenting, ketika terjadi suatu apapun di peperangan itu, jangan pernah mencoba berlari ke arah manapun selain arah benteng ini. Baik, Pati. Karena sesuai dengan rencanamu, ini adalah tempat yang paling tepat, tidak jauh dan paling aman. Masuklah saja. Nanti kita semua akan berkumpul di tempat yang sama pula. Baik, ke tempat ini. Apakah ada tambahan yang lain? Mungkin cukup, Pati. Lebih baik kita persiapkan nanti masing-masing. Saya juga mau izin kepada makhluk-makhluk yang ada di sekitar sini, Pati. Siap. Saya pamit. Sampai jumpa. Jika memang perang itu dilakukan lebih awal atau lebih akhir, kau berikan kabar terhadap kami terlebih dahulu. Jangan mendadak. Salam. Waalaikumsalam. Subhanallah. Berarti tadi ini berkumpul semua, Mas. Kita sudah bimbingkan semua. Mas, Dan strategi yang harus dipersiapkan nantinya seperti apa.